Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas kelas 6 volume 2 halaman 63 yaitu tentang bab 14 mengenai bagaimana cara pengolahan data. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Baik adik-adik, kita langsung saja buka halaman 64 nomor 1 Mien atau rata-rata. Nomor 1, tabel berikut menunjukkan data suhu tertinggi per bulan di Tanjung Priok, Jakarta pada tahun 2018 dan 2020. Nah, kita lihat ya pada tabel di bawah, yaitu tabel yang menunjukkan suhu tertinggi per bulan di Tanjung Priok, Jakarta dengan satuan derajat Celcius. Untuk pertanyaan pertama, ayo diskusikan tentang apa yang dapat kamu ceritakan dari tabel di atas. Nah, sekarang kita lihat pada pendapat Kadek. Jika kamu bandingkan suhu tertinggi terdapat 7 bulan pada tahun 2018 yang mempunyai suhu lebih tinggi dibandingkan dengan bulan yang bersesuaian pada tahun 2020. Terdapat 5 bulan pada tahun 2020 yang mempunyai suhu lebih tinggi dibandingkan dengan bulan yang bersesuaian pada tahun 2018. Nah, kita lihat ya pada tabel, terdapat 7 bulan pada tahun 2018 mempunyai suhu yang lebih tinggi dibandingkan di tahun 2020. Dan ada 5 bulan pada tahun 2020 yang mempunyai suhu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di tahun 2018. Nah, itu pendapatnya Kadek ya. Nah, sekarang kita lihat pendapatnya Yosef. Suhu tertinggi pada tahun 2018 dan 2020 terjadi pada bulan yang berbeda. Nah, kita lihat pada tabel ya. Suhu tinggi pada tahun 2018 ada di bulan 11 atau November ya. Sedangkan pada tahun 2020 suhu tertinggi pada bulan 5 dan bulan 6. Selanjutnya pada pendapat Farida, suhu tertinggi tahun 2018 adalah sekitar 2 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu tertinggi tahun 2020. Kita lihat ya pada tabel, di tahun 2018 suhu tertinggi mencapai 37,80. Sedangkan di tahun 2020 suhu tertinggi mencapai 35,20. Nah, sekarang kalau kita melihat pendapat Dadang, mengapa kita tidak menghitung rata-ratanya saja? Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Kadek mencermati data pada tabel dan memutuskan untuk membandingkan rata-rata dari suhu tertinggi per bulan dalam 1 tahun. Bagaimana dia menghitung rata-ratanya? Isilah kotak kosong dengan suatu bilangan dan jelaskan. Kita lihat ya pada pernyataan di bawah. Bagaimana menghitung mean dari suhu tertinggi per bulan pada tahun 2018? Yaitu kita jumlahkan suhu tertinggi per bulan dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian kita bagi dengan banyaknya bulan atau 12 ya. Jadi, untuk menentukan rata-rata atau mean sama dengan suhu tertinggi dibagi banyaknya bulan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Farida sudah menghitung mean dari suhu tertinggi per bulan pada masing-masing tahun dan mengatakan bahwa suhu di Jakarta semakin panas. Seperti yang telah Kadek kerjakan, hitunglah mean suhu tahun 2018 dan 2020 dengan pembulatan 1 tempat desimal, kemudian bandingkan hasilnya. Nah, sekarang kita akan menentukan mean ya dari suhu tertinggi di tahun 2018 dan 2020.
Rata-rata atau mean suhu dari tahun 2018 sama dengan kita jumlahkan ya dari bulan Januari sampai bulan Desember ya, yaitu 35,00 derajat ditambah 31,80 derajat ditambah 33,30 derajat dan seterusnya sampai bulan Desember. Kemudian kita bagi 12, hasilnya yaitu 34,8 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita akan cari rata-rata atau mean dari suhu tertinggi 2020. Kita jumlahkan ya dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian kita bagi 12. Hasilnya yaitu 34,5 derajat Celcius. Nah, kita lihat ya, di tahun 2018 rata-ratanya yaitu 34,8 derajat Celcius, sedangkan di tahun 2020 yaitu rata-ratanya suhunya yaitu 34,5 derajat Celcius. Dari sini kita bisa bandingkan ya. Di tahun 2018 suhu rata-ratanya lebih tinggi daripada di tahun 2020. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Dadang menemukan data yang ditunjukkan pada tabel di bawah dan tidak setuju dengan pendapat Farida. Tabel di bawah ini menunjukkan rata-rata suhu per bulan di Jakarta. Diskusikan dengan temanmu dan berikan alasan sehingga Dadang tidak setuju dengan pendapat Farida. Ada yang tahu kenapa Dadang tidak setuju dengan pendapat Farida? Iya, karena Farida mengatakan dari suhu tertinggi per bulan pada masing-masing tahun dan mengatakan bahwa suhu di Jakarta semakin panas. Setelah Farida menghitung mean atau rata-ratanya. Padahal di sini dikatakan kita sudah menghitung pada tahun 2018 suhu rata-ratanya yaitu 34,8 derajat Celcius dan di tahun 2020 suhu rata-ratanya yaitu 34,5 derajat Celcius. Berarti pendapat Farida salah dan dapat dikatakan suhunya semakin menurun, bukan semakin panas ya. Nah, sekarang kita kerjakan latihan halaman 65 paling bawah ya. Kerjakan soal berikut dengan tepat. Banyaknya ruang kelas dari 16 sekolah dasar di kota Yogyakarta pada tahun 2020 diberikan sebagai berikut. Hitunglah mean dengan pembulatan satu tempat desimal. Kita akan menghitung mean-nya atau rata-ratanya ya. Rata-rata atau mean sama dengan banyaknya ruang kelas dari 16 sekolah dasar dibagi 16, yaitu 6 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 6 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 6 dibagi 16. Hasilnya adalah 9,75 atau kita bisa bulatkan menjadi 9,8 kelas. Jadi rata-rata banyaknya ruang kelas dari 16 sekolah dasar di Yogyakarta pada tahun 2020 sebanyak 9,8 kelas. Nah, demikian ya adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk halaman lengkapnya adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.